Para saudara terkasih, ini adalah cerita suka duka para pendaki Gunung Sinai. Hampir semua kelompok tur Tanah Suci selalu menawarkan perjalanan ke Gunung Sinai. Mengapa demikian? Karena Gunung Sinai adalah salah satu titik monumental ziarah bangsa pilihan Tuhan. Di Gunung Sinai, Musa menerima 2 log batu yang di dalamnya terdapat 10 perintah Allah. Baik, sekarang saya akan memberikan sedikit gambaran tentang perjalanan ke Gunung Sinai. Anggap saja kita sedang menuju Gunung Sinai. Ada beberapa perhentian yang harus kita lewati. Yang pertama, kita akan diantar menuju perhentian awal, yaitu terminal mobil sebelum Biara Santa Catarina. Nanti kita dengan mobil seperti ini mobil kecil. Dari mobil besar, setelah itu dengan mobil kecil kita menuju ke Biara Santa Catarina. Nah, ini perjalanan ke Biara Santa Catarina. Haimte Biara Santa Catarina, Aleko. Ini HPM Bimone, tapi ini binane HPM Tatan. Lalu kita akan berjalan kaki menuju Biara. Sesampainya di tempat ini, kita akan terkesima dengan keindahan bangunan yang seolah diapit oleh tebing-tebing batu cadas. Biara ini adalah satu-satunya biara yang tidak dihancurkan saat perang. Umumnya dikenal sebagai Biara Santa Catarina, terletak di semenanjung Sinai di mulut tebing yang ada di kaki Gunung Sinai, Mesir. Biara Ortodoks Timur ini merupakan situs warisan dunia UNESCO. Biara ini merupakan salah satu biara Kristen tertua yang masih digunakan di dunia sampai hari ini. Tembok megah dibangun mengelilingi kapel semak duri berapi. Ratu Helena, ibunda Kaisar Konstantinus, adalah tokoh penting dalam pembangunan biara ini. Ia dalam penglihatan spiritual meyakini bahwa disinilah Musa bertemu Tuhan dalam semak duri berapi. Sebuah pohon semak duri yang ada di kompleks biara ini dianggap sebagai pohon yang asli yang masih ada sampai hari ini. Biara ini menjadi menarik jika disimak dari sisi sejarah bangunan-bangunan yang ada di dalamnya. Karena dalam biara ini ada juga berdiri sebuah masjid kecil. Masjid ini dibangun pada tahun 1106 Masehi pada masa pemerintahan Khalifah Fatimiyah Al-Amir, sehingga masjid ini dinamakan Masjid Fatimiyah. Baik, sekarang kita akan berjalan terus menuju perhentian yang ketiga. Setelah Biara Santa Catarina, kita akan berjalan kaki menuju terminal unta. Di sini akan ada 2 pilihan, apakah kita mau berjalan kaki atau naik unta. Harga sewa unta untuk 1 ekor kurang lebih $40. Apakah unta ini akan mengantar kita sampai ke puncak gunung? Tentu tidak, para saudara. Unta hanya mengantar kita ke perhentian yang keempat. Lalu, penting catatan tentang naik unta. Ini kedengarannya mudah, namun dalam praktiknya banyak yang mengalami kesulitan. Saya teringat saat pertama kali mengantar peziarah naik unta ke Sinai. Saat itu kami berangkat dini hari, maka terdengar para peziarah berteriak-teriak kebingungan. Ada yang nangis, ada pula yang marah-marah. Ada yang berteriak memanggil nama tour leader, termasuk saya saat itu. Mengapa? Karena unta dibiarkan berjalan sendiri, lalu kita menjadi ketakutan. Para saudara, sebenarnya kalau kita mengikuti dengan baik penjelasan awal, maka semua akan baik-baik saja. Karena unta di Sinai tidak pernah tersesat, dia tahu tempat tujuannya. Maka yang dibutuhkan adalah ketenangan dan kepasrahan pada unta. Jarak tempuh dengan unta sampai ke perhentian keempat kurang lebih 1,5 jam. Dan ini sebenarnya sama dengan jarak tempuh mereka yang memilih berjalan kaki. Jadi pilihan dengan unta semata-mata agar kita menghemat tenaga. Lalu sampai ke tempat perhentian keempat, unta-unta itu otomatis berhenti dan menurunkan kita. Di sini kita akan bertemu dengan coffee shop kecil.
Kita bisa memesan minum sekaligus meninggalkan kenangan, bisa berupa bendera, foto, atau tanda pengenal lainnya sebagai kenang-kenangan di dinding yang sudah tersedia. Para penjaga warung di Gunung Sinai ini atau di kopi shop kecil ini umumnya bisa berbahasa Indonesia walaupun sedikit. Mereka juga biasa menawarkan diri sebagai penolong atau helper manakala nanti kita mengalami kesulitan saat pendakian. Maka catatan yang perlu bagi pendaki, jika membutuhkan helper kita harus berbicara dengan tour leader. Biarlah dia yang bernegosiasi. Jangan pernah melakukan sendiri karena itu amat beresiko. Apalagi jika Anda membayar duluan. Karena di tengah jalan Anda bisa ditinggalkan dan dia akan mencari orang lain yang membutuhkan tenaganya. Itulah pentingnya kerjasama dengan tour leader. Para saudara harus diakui bahwa suku Beduin itu sangat kuat dan lincah ketika mendaki atau menuruni Gunung Sinai. Mereka bahkan bisa memikul peziarah sambil berjalan turun. Baik para saudara, kita lanjut. Setelah kopi shop, kita akan berjalan kaki melingkari sebuah bukit kecil. Jalannya mendatar sampai kemudian akan bertemu anak tangga pertama yang mengantar kita sampai ke puncak dengan total 750 anak tangga. Jarak tempuh antara 1 sampai dengan 1,5 jam. Itu berarti total kita setelah berjalan 3 jam. Apakah anak tangga ini beraturan? Nah, inilah model anak tangga itu. Jadi anak tangga ini tidak beraturan ketinggian dan lebarnya. Dibuat seadanya sebagai tempat pijakan kita sampai ke puncak gunung. Suhunya sudah pasti sangat dingin, terutama tiupan angin. Proses dari anak tangga yang satu ke anak tangga yang lain adalah sebuah perjuangan yang sulit terlupakan. Kehendak untuk terus dan keinginan untuk kembali bergulat dalam hati. Beberapa kali bersama para peziarah ada yang memutuskan untuk berhenti, ada juga yang memutuskan untuk turun. Karena cuaca dingin dan kelelahan bercampur aduk dalam keputusan kita untuk berhenti atau maju terus. Ada yang kemudian menyerah, tetapi lebih banyak yang berhasil sampai puncak dengan air mata dan kemudian teriakan sukacita di atas puncak Gunung Sinai. Menarik sekali, kali ini rombongan kami tidak semuanya mendaki Gunung Sinai dari awal. Ada yang memutuskan tidak ikut setelah mendengar penjelasan. Dari 22 orang, ada 11 orang memutuskan untuk naik gunung. Dan dari 11 orang ini semuanya berhasil sampai ke puncak. Ada Mas Erik sebagai tour leader, lalu pasangan Pak Agus Pariono dan Ibu Ana, pasangan Pak Julianto dan Ibu Endang, lalu ada Ibu Sri Astuti dan Ibu Erlina. Semua mereka berasal dari Surabaya, Sidoarjo. Ada pasangan Pak Andri Ciu dan Ibu Elizabeth, ini pasangan muda dari Jakarta. Serta pasangan dari Batam, satu-satunya yaitu Pak Napitupulu dan Ibu Luciana. Mereka sangat bersuka cita karena boleh sampai ke tempat Musa menerima 10 perintah Allah. Di tempat ini ada 2 bangunan, yaitu gereja dan masjid yang dibangun bagi para peziarah untuk bisa bersyukur atas segala berkat yang mereka terima, juga menyampaikan doa-doa pribadi yang sudah mereka siapkan. Akhirnya, semoga kisah ini menginspirasi kita agar boleh menjadi penyalur berkat kasih karunia, cinta, pengampunan, dan perdamaian bagi sesama dan alam semesta. Tuhan memberkati. Jadi memang ketika mengantar grup ke Tanah Suci, hal yang cukup berat itu pilihan naik mendaki gunung atau tidak ya. Ada yang putuskan mendaki, ada yang tidak. Karena itu tadi, kalau mau mendaki gunung ada step-stepnya.